Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 23 Maret 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan dan penyertaan-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan saja. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia, pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai ke-8. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang boleh kami sapa Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Engkau sudah menjaga kami semua dalam istirahat kami semalam, hingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan nafas hidup yang daripadamu juga. Pagi ini ya Bapa, sebelum kami melanjutkan tugas keseharian kami mau melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, mampukan kami dengan kuasa kasih-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan apa yang akan kami baca dan renungkan. Tuntun kami ya Bapa, kami sudah siap menerima firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman kebenaran Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Tertulis demikian, perjanjian Allah diingkari. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini, dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini, aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat, maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul, Aku telah memperingatkan nenek moyangmu. Aku telah memperingatkan nenek moyangmu. Dalam bahasa Toraja, Manassa kupakilalamo tu nenek todolomo. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa lalu adalah sejarah.
Pernyataan tersebut tentu ada benarnya. Namun, menjadikan masa lalu sekedar peristiwa masa lampau yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa masa kini adalah kekeliruan besar. Kita adalah produk masa lalu. Identitas kita hari ini tidak terlepas dari identitas para pendahulu kita. Ini tergambar jelas dalam sejarah bangsa Israel. Identitas bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan dalam sebuah ikatan perjanjian dengan nenek moyang mereka. Dia menjadi Allah bagi Israel, dan Israel menjadi umatnya. Allah berkali-kali memperbarui ikatan perjanjian tersebut untuk menegaskan kesetiaannya kepada sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang mereka. Akan tetapi, Israel sebagai umat Tuhan juga berkali-kali tidak taat. Mereka tidak mau mengarahkan telinga kepada suara Tuhan. Mereka terus hidup dalam kejahatan dan kedegilan hati. Mereka menolak melakukan perintah Tuhan, seperti yang bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-8. Allah yang kita imani bukan hanya Allah sejarah, melainkan juga Allah yang menyejarah. Dia yang hadir dan memperdengarkan suaranya kepada para pendahulu kita adalah Dia yang juga terus memperdengarkan suaranya kepada kita kini dan di sini. Dalam konteks perayaan pekabaran Injil di Gereja Toraja, keterbukaan para pendahulu kita kepada suara Tuhan telah menjadi berkat bagi kita hingga hari ini. Sekarang, kita menikmati sebuah status baru, yakni status sebagai umat Tuhan. Dia terus memperdengarkan suaranya dan memanggil kita hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Dari bangsa Israel kita belajar bahwa menolak mendengar suara Tuhan sama halnya dengan berjalan menuju kebinasaan. Terkait jalan tersebut, Allah sudah menegaskan, "Sungguh, aku telah memperingatkan nenek moyangmu." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang telah mengingatkan, mengajar kami tentang bagaimana Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan yang hanya sebatas sejarah. Engkau adalah Tuhan yang menyejarah, Allah yang sama baik dulu, kini, bahkan selama-lamanya. Kami diingatkan melalui firman-Mu untuk senantiasa belajar dari sejarah yang sudah tertulis dalam kitab kebenaran-Mu ya Bapa, supaya kami boleh tetap mengerti arti kedewasaan iman, yaitu berusaha terus berjalan dalam kekudusan dan ketaatan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kedewasaan, supaya kami terus berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan dan putus harapan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu untuk mereka. Bagi yang bertambah usianya ya Bapa, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Tuhan juga pimpin anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka masing-masing, remaja-remaja di gereja kami. Biarlah dengan segala tantangan perubahan zaman saat ini, Tuhan tetap pimpin mereka agar boleh semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Kami berdoa secara khusus untuk pembangunan gereja kami ya Bapa. Tuhan pimpin agar kami boleh bersehati dalam setiap proses pembangunan ini. Engkau memampukan panitia pembangunan agar menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas kepada Tuhan. Setiap pribadi dalam panitia pembangunan, Tuhan pakai hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Mampukan setiap orang yang bekerja di lapangan, tubuh jasmani mereka juga Tuhan jaga agar tetap dalam kondisi yang sehat. Cuaca juga Tuhan jaga agar tetap kondusif dan proses pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang sudah direncanakan.
Tuhan, Engkau yang melihat setiap usaha dan kerja kami, biarlah Tuhan juga yang buat berhasil, seturut dengan kehendak dan karya kasih-Mu. Tolonglah kami dalam berbagai tanggung jawab, tugas, dan pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Kami serahkan doa dan harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bahkan pergumulan kami, Engkau yang paling mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahairoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.